Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita membahas perseroan terbatas, organisasi, dan modal saham. Bentuk organisasi perseroan terbatas. Pada tahun 1819, Hakim John Marshall mendefinisikan perseroan terbatas sebagai suatu yang tidak jelas dan tidak kelihatan, tidak berwujud, dan hanya di bidang hukum. Definisi ini merupakan dasar interpretasi hukum yang menyatakan bahwa perseroan terbatas corporation adalah suatu bentuk entitas dipisahkan dan dibedakan dari pemiliknya. Berarti suatu bentuk unit usaha atau badan yang dipisahkan antara pemilik dengan pengelolanya. Perseroan terbatas dapat dikelompokkan dua bentuk umumnya, berdasarkan tujuan, berdasarkan pemilik. Berdasarkan tujuan adalah memperoleh laba, yang kedua tidak memperoleh laba. Berdasarkan pemilik, perusahaan yang dimiliki oleh publik, yang dimiliki secara umum oleh masyarakat umum atau publik. Yang kedua, perusahaan yang dimiliki secara tertutup atau satu keluarga saja. Karakteristik yang membedakan perseroan terbatas dari perseorangan dan persekutuan: pemisahan secara hukum. Perusahaan bertindak atas nama sendiri, bukan atas nama pemegang saham. Berarti perusahaan bertindak atas nama perusahaan, bukan atas nama pemilik. Kewajiban terbatas dari pemegang saham. Terbatas hanya sampai investasi mereka. Berarti kewajiban pemegang saham itu hanya sebatas modal yang dia tanamkan ke dalam perusahaan. Hak kepemilikan yang dipindahkan. Pemegang saham dapat menjual saham mereka. Berarti hak milik saham yang dimiliki oleh pemilik dapat berpindah tangan kepada pihak-pihak yang berkepentingan atau ke pihak yang menginginkan saham tersebut untuk dijual. Kemampuan untuk memperoleh modal. Koperasi dapat memperoleh modal melalui penerbitan saham. Berarti perseroan terbatas itu dapat memperoleh modal atau dana dengan cara menerbitkan saham baru. Umur yang tidak terbatas. Kelangsungan sebagai prinsip going concern. Tidak dipengaruhi penarikan, kematian, atau ketidakmampuan pemegang saham, pekerja, atau pegawai. Berarti perusahaan itu akan hidup seterusnya, tidak tergantung oleh usia dari si pemilik, tidak tergantung dari pegawai, dan tidak tergantung dari pekerjanya, tapi tergantung dana yang ada di dalam perusahaan untuk beroperasional. Manajemen perseroan terbatas. Pemisahan pemilik dan manajemen cegah pemilik dari mempunyai peran aktif dalam mengelola perusahaan. Perseroan terbatas, pemilik dan pengelola itu terpisah dan tidak boleh dicampur adukkan oleh si pemilik pemegang saham dalam mengelola operasional perusahaan. Peraturan pemerintah. Peraturan pemerintah dirancang untuk melindungi pemilik korporasi. Jadi peraturan pemerintah itu dibuat untuk mengamankan orang yang menginvestasikan dananya ke dalam perseroan terbatas. Pajak tambahan. Korporasi membayar pajak penghasilan sebagai entitas legal, sebagai badan hukum yang terpisah, dan tambahannya pemegang saham membayar pajak atas dividen kas yang diterimanya. Karakteristik korporasi atau dalam bentuk struktur. Ada pemegang saham, ada di bawahnya komisaris yang terdiri dari pemegang saham yang ditunjuk oleh pemegang saham. Nanti ada presiden direktur atau direktur utama yang ditunjuk oleh Dewan Komisaris. Nanti ada sekretaris dan penasihat hukum perusahaan, wakil presiden pemasaran, wakil presiden keuangan, dan wakil presiden operasional atau direksi-direksi yang ada di bawah direksi keuangan. Nanti ada kasir dan ada karyawannya. Pembentukan perseroan terbatas. Tahap awal mengisi aplikasi pada instansi pemerintah di mana perusahaan diinginkan. Berarti dia mengisi aplikasi pendirian perusahaan
Pemerintah memberikan sertifikat akte berdirinya perusahaan. Nanti ada koperasi merancang anggaran dasar dan anggaran rumah tangga. Perusahaan menjadi badan hukum di negara di mana undang-undang menguntungkan bentuk koperasi bisnis. Ketika akte selesai dibuat, perseroan terbatas dapat menjual hak kepemilikan dalam bentuk saham. Berarti setelah berdiri, dia bisa menjual sahamnya. Setiap lembar saham bisa diberikan hak kepemilikan saham. Berarti setiap lembar mempunyai nilai suara. Hak kepemilikan saham disebutkan dalam akte pendirian dan anggaran dasar dan anggaran rumah tangga perusahaan. Berarti hak kepemilikan dari saham tersebut harus ada dalam akte ARD dan ART-nya. Bukti hak kepemilikan ditunjukkan dalam bentuk sertifikat saham. Sekarang sertifikat saham tidak berbentuk sertifikat lagi ya, biasanya hanya berbentuk draft kertas saja. Hak kepemilikan pemegang saham. Pemegang saham memiliki hak untuk memberikan suara dalam pemilihan dewan direksi dan tindakan yang memerlukan persetujuan dari pemegang saham. Berarti pemegang saham atau pemilik saham mempunyai hak suara ya. Yang kedua, mendapatkan bagian laba perusahaan melalui penerimaan dividen. Biasanya pemegang saham pemilik perusahaan mendapatkan dividen dalam bentuk kas dan juga bentuk saham, tergantung dari rapat pemegang saham secara umumnya. Ketiga, memiliki persentase kepemilikan yang sama saat saham baru diterbitkan. Hak yang didahulukan dalam membeli dan penawaran saham, primitive rights ya. Saham baru misalnya terbit diberikan kepada pemegang saham, ditawarkan ke pemegang saham, biasanya bisa. Berapa perusahaan telah menghilangkan hak primitif tersebut? Ada perusahaan yang masih ada dan ada perusahaan yang tidak ada. Yang keempat, mendapatkan bagian atas aset saat likuidasi proporsional dengan kepemilikan mereka. Ini disebut residual claim. Setelah semua kewajiban perusahaan dibayar lunas atau pada saat perusahaan dilikuidasi atau ditutup dan dibayar dulu semua kewajiban kepada pihak ketiga, barulah masih sisa baru pemegang saham memperoleh haknya. Karena pemegang saham dibayar dengan aset yang tersisa pada saat seluruh klaim kepada pihak lain telah dibayar. Pertimbangan penerbitan saham. Modal dasar. Jumlah saham perseroan yang sah kan untuk dijual tertera dalam akte pendirian. Berarti jumlah saham yang sah untuk dijual itu harus ada tertera di akte pendirian. Jumlah saham yang ditetapkan atau diotorisasi untuk dijual sering dilaporkan di bagian ekuitas. Berarti yang sudah dijual biasanya dilaporkan di dalam laporan keuangan dalam bagian ekuitas. Jumlah total modal dasar authorized stock ditetapkan berdasarkan kebutuhan modal baik pada saat perusahaan berdiri maupun untuk masa yang akan datang. Biasanya di akte nota pendirian perusahaan itu telah dibuatkan berapa banyak saham yang akan diterbitkan, tapi bisa dijual sebagian dulu sesuai dengan kebutuhan, tapi sudah ada di ADRT perseroan atau PT tersebut. Penerbitan saham. Perseroan dapat menerbitkan saham secara langsung ke investor atau secara tidak langsung melalui perusahaan perbankan investasi. Biasanya saham yang dijual ke pasar publik biasanya bisa melewat sekuritas atau perbankan. Penawaran langsung dilakukan oleh perusahaan tertutup. Biasanya kalau yang diterbitkan perusahaan itu perusahaan tertutup, hanya dijual di antara pemilik dengan pemilik yang satu atau keluarga pemilik. Penawaran tidak langsung biasanya perusahaan terbuka. Perusahaan perantara investasi akan melakukan penjaminan underwriter dari seluruh saham yang ditawarkan. Biasanya kalau perusahaan itu tidak langsung menjual ke publik, ya biasanya ada perusahaan penjamin atau perantara. Faktor dalam penentuan harga untuk saham baru yang diterbitkan adalah laba masa
depan yang diantisipasi perusahaan. Pertama ada laba yang akan diperoleh dan atau diproyeksikan. Kedua, tarif dividen per saham yang diperkirakan, yang direncanakan. Biasanya itu berdasarkan estimasi perolehan laba yang akan dia capai untuk yang akan datang. Atau bisnis itu sudah bisa diperkirakan akan untung. Ketiga, posisi keuangan saat ini. Yang pertama adalah posisi keuangan pada saat ini perusahaan sehat atau tidak. Keempat, kondisi perekonomian negara saat ini. Dan satu, sangat berpengaruh juga kondisi ekonomi negara di mana perseroan itu berdiri. Kondisi pasar modal negara saat ini. Dan kondisi bagaimana pasar modal pada saat ini di mana perseroan terbatas tersebut berada. Nilai pasar saham. Saham memiliki perusahaan yang dipublikasi, diperdagangkan di bursa terorganisir. Interaksi antara pembeli dan penjual menentukan harga pasar. Biasanya ada permintaan dan penawaran mempengaruhi nilai pasar saham. Harga yang ditentukan pasar cenderung mengikuti tren laba dividen perusahaan. Biasanya harga saham itu ditentukan oleh berapa besarnya dividen tersebut dibagikan kepada pemiliknya. Dan tren laba dari perusahaan itu, apakah perusahaan itu laba atau tidak, perusahaan itu laba besar atau kecil, itu sangat mempengaruhi. Faktor di belakang pengendalian perusahaan dapat menyebabkan fluktuasi harian dan harga pasar. Jadi pengendalian juga fluktuasi harga harian dari bursa saham yang ada atau bursa saham Indonesia. Saham dengan nilai nominal dan tanpa nilai nominal. Saham dengan nilai nominal, fair value stock, adalah saham yang telah ditetapkan nilai per lembarnya pada akte pendirian perusahaan. Dia udah ditentukan berapa satu saham, misalnya harganya 1.000 atau 10.000. Berapa tahun lalu, nilai nominal menentukan modal legal per saham yang harus perusahaan pertahankan dalam usaha untuk melindungi kreditor korporatnya. Kayak nilai nominal itu sangat menentukan. Kalau dia dijual di bawah FAR atau di bawah nilai nominalnya, berarti secara ekonomis bahwa perusahaan atau saham atau perusahaan itu kurang bagus ya. Atau kalau di atas FAR biasanya perusahaan lagi kuat di pasar. Saham tanpa nilai nominal. No fair value stock adalah saham yang tidak ditetapkan nilainya pada akte pendirian perusahaan. Saat ini banyak pemerintah yang tidak mensyaratkan adanya nilai nominal. Saham tanpa nilai nominal adalah hal yang wajar saat ini. Di banyak negara, Dewan Direksi menentukan saham dengan nilai nominal menjadi tanpa nilai nominal. Modal perseroan terbatas. Ada dua sumber ekuitas pemegang saham. Pertama, modal yang disetor pemegang saham. Pada modal disetor itu yang berada di laporan keuangan pemegang ekuitas saham, ada aktiva, kewajiban, ekuitas pemegang saham. Ekuitas pemegang saham ada modal disetor, bisa saham biasa, biasanya modal yang disetor pemegang saham. Kedua adalah laba ditahan, modal yang diperoleh. Ini ekuitas pemegang saham ada dari modal yang disetor dan ada modal yang diperoleh dari hasil usaha atau laba yang ditahan. Modal perseroan terbatas. Ekuitas pemegang saham di neraca perusahaan adalah modal disetor. Paid in capital adalah total jumlah kas dan aset lain yang diterima oleh perusahaan terbatas yang berasal dari pemegang saham dengan mempertukarkan saham perusahaan. Modal disetor adalah merupakan modal yang disetor oleh pemiliknya dalam berbentuk kas dan mempunyai hak kepemilikan bagi si pemiliknya. Bisa modal awal dan bisa juga modal tambahan pada saat saham dijual. Saldo laba, retaining earning, adalah laba bersih yang ditahan oleh pihak perusahaan. Laba bersih yang dicatat dalam saldo laba berasal dari ayat jurnal penutup dengan mendebit ikhtisar laba rugi dan mengkredit saldo laba. Diasumsikan laba bersih untuk delta robotik pada tahun pertama kegiatan operasional ada 130.000 US dollar, maka ayat jurnal adalah ikhtisar rugi laba ada 130.000 pada debit
dan saldo laba adalah 130.000 US dollar. Itu kredit. Dalam bentuk neraca, bagian sebagian adalah modal disetor saham biasa adalah 800.000 US dollar, laba ditahan 1.300.000 US dollar, dan total ekuitas adalah 930.000 US dollar. Nah, kelas saham. Dua kelas utama dalam modal disetor saham biasa, saham preferen, pemegang saham preferen memiliki hak prioritas terhadap dividen. Uang yang tersedia untuk dividen, pemegang saham preferen, pemegang saham biasa. Kelas saham. Saham biasa kepemilikan saham dasarnya dengan hak untuk memberikan suara dalam rapat direksi, mendapatkan bagian dalam distribusi laba. Berarti saham biasa itulah kepemilikan saham berdasarkan hak untuk memberikan suara dan mendapatkan bagian distribusi laba. Sedangkan saham preferen kelas saham dengan hak istimewa terhadap dividen. Berarti saham preferen pertama kali yang dibayar dividennya daripada saham biasa, pemilik saham biasa. Oke, teman-teman, sampai di sini pembahasan tentang perseroan terbatas, organisasi, dan saham ya. Jangan lupa like, subscribe, dan bunyikan loncengnya. Thank you for watching.